Wali nikah. Abid datang ke rumah keluarga Nolan seorang diri dengan tujuan memberitahukan pada kakak Kalila kalau dia dan Kalila akan menikah besok setelah seminggu lebih menyiapkan pernikahan, dan meminta kakak Kalila untuk menjadi wali nikah Kalila tanpa ditemani oleh anggota keluarganya yang lain. Abid menolak siapapun menemaninya. Dia rasa ini sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan juga dia ingin meminta izin secara langsung pada keluarga Kalila kalau dia dan Kalila akan menikah. Saat ini pria itu tengah duduk berdua di ruang tamu rumah Kalila. Rumah bertingkat 3 dan banyak barang-barang mewah di rumah ini. Abid tak menyangka kalau keluarga Kalila adalah keluarga berada. Pasalnya, dia tak pernah melihat Kalila memakai barang bagus ke kampus. Kendaraan pun memakai motor butut. Saya harap kedatangan Anda kemari untuk berbicara hal yang penting, ucap Randy membuka pembicaraan. Kakaknya Kalila itu tak mengenal Abid. Tiba-tiba saja satpam rumah memberitahu padanya kalau ada yang ingin bertemu dan berbicara. Mau tak mau, Randy melepaskan pekerjaannya dan bertemu dengan orang yang sama sekali tak dia kenal. Ini penting, sangat penting, balas Abid. Sepenting apa? Abid tak menjawab. Dia juga tak tahu harus menjawab bagaimana. Kedatangannya di sini memang penting bagi dirinya dan Kalila, tetapi tak tahu dengan orang di depannya. Diamnya Anda sudah menjawab kalau hal itu tidak penting, lanjut Randy dengan sombongnya. Mata pria itu melirik pada pintu rumah yang tertutup, lalu kembali berkata, "Silakan keluar, saya masih punya banyak pekerjaan. Waktu saya terbuang sia-sia karena Anda." Mendengar itu, Abid mendongak menatap Randy yang kini berdiri. Oh tidak, kalau seperti ini, dia tak akan bisa meminta izin pada kakaknya Kalila kalau dia akan menikahi Kalila. Saya dan Kalila akan menikah besok di KUA, ucap Abid cepat sebelum Randy bersuara lagi. Sontak hal itu membuat Randy yang tadinya mengangkat wajah sombong langsung menunduk menatap Abid. "Kamu ayah dari janin itu?" tanya Randy menatap nyalang pada Abid. Pria yang ditanya Randy mengangguk lemah seraya menunduk penuh penyesalan, membuat Randy tiba-tiba saja menarik kerah kemeja putih Abid, hingga si empunya kemeja berdiri akibat tarikan dari Randy. "Laki-laki brengsek," umpat Randy seraya memukul wajah Abid. Namun, tak berselang lama Randy tersadar. Kenapa dia marah? Bukankah keinginannya Kalila keluar dari rumah ini? Sejak dulu dia dan seluruh anggota keluarga Nolan selalu mencari alasan yang tepat untuk mengusir Kalila dari sini. Tetapi tak ada satupun alasan yang tepat. Kini ada alasan yang tepat. Kenapa dia harus marah? Harusnya dia berbahagia karena beban di rumah ini berkurang. "Maafkan saya, tapi saya tetap akan bertanggung jawab," ujar Abid penuh penyesalan. "Saya nggak peduli, kamu tanggung jawab atau enggak, itu urusan kamu. Silakan keluar dari rumah ini. Kalila sudah nggak punya hubungan apapun dengan kami. Dia bukan bagian dari keluarga Nolan," balas Randy. Rahangnya mengeras, tertanda bahwa dia sedang marah. "Saya kemari untuk meminta Anda menjadi wali nikah Kalila besok. Kami butuh wali nikah Kalila untuk pernikahan kami besok," kata Abi dengan cepat, takut apabila Randy menyuruhnya keluar dari sini. "Apa Anda bisa menjadi wali nikah Kalila besok?" imbuh Abid. Dia sangat berharap kakaknya Kalila ini mau menjadi wali nikah Kalila besok, sesuai dengan permintaan Kalila. "Saya mohon," lanjut Abid lagi seraya menunduk, memohon pada Randy agar mau menjadi wali nikah Kalila besok. "Apa? Jadi wali nikah dia? Kamu kira saya sudi?" Randy seketika tertawa sumbang mendengarnya. Menjadi wali Kalila saat sekolah dulu dia ogah-ogahan. Sekarang diminta menjadi wali nikah Kalila. Randy sama sekali tak mau. Dia bahkan pernah bersumpah tak akan mau menjadi wali nikah Kalila. Dan hanya Kalula satu-satunya yang akan dia nikahkan nanti. Sekarang, hal itu benar-benar terjadi. Keinginan Kalila ini tak akan pernah terwujud sampai kapanpun. Randy yakin
Pasti Kalila yang meminta calon suaminya untuk membujuk dia menjadi wali nikahnya. Saya sudah pernah bersumpah untuk tidak akan menjadi wali nikah Kalila. Dia hanya bisanya membuat keluarga malu. Tutur Randy setelah tadi tertawa sumbang. Saya mohon, pinta Abid membujuk Randy. Saya tidak mau, balas Randy tegas. Pria itu sekalinya bilang tidak, seterusnya akan tetap tidak. Setidaknya Anda datang, menyerahkan perwakilan pada wali hakim. Pernikahan kami sederhana, gak ada pesta, tapi saya berharap Anda benar-benar mau menjadi wali nikah dia. Jelas Abid. Saya tidak mau. Tolak Randy membuat Abid menghela nafasnya lelah. Apa Anda benar-benar gak bisa? Tanya Abid lirih. Bukan gak bisa, saya memang gak punya niat untuk menjadi wali nikah Kalila. Mati pun, keluarga ini gak akan peduli. Jawab Randy tajam. Kakaknya Kalila itu melangkah menuju pintu keluar rumah mereka. Membukanya lebar, lalu menyilahkan Abid keluar dari rumah ini. Randy tak suka membahas Kalila yang hanya akan membuatnya marah. Saking marahnya Randy ingin sekali mengumpat. Kalau tahu orang yang datang bertamu adalah calon suami Kalila dan meminta dia menjadi wali nikah Kalila, Randy tak akan mau bertemu. Abid hanya membuat waktunya terbuang sia-sia. Padahal waktu hampir 30 menit bertemu dengan Abid bisa dia lakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Silakan keluar, pintu rumah sudah saya buka lebar untuk Anda. Usir Randy. Abid menatap Randy dengan tatapan memohon. Pria itu sangat berharap Randy mau menjadi wali nikah Kalila. Apa yang harus dia katakan pada Kalila kalau dia tak berhasil meminta Randy menjadi wali nikah Kalila besok? Apa Kalila akan marah? Atau akan membatalkan pernikahan mereka? Saya mohon, pinta Abid lagi. Masih tak mau menyerah. Bahkan kini menatap Randy dengan tatapan memohon. Kenapa Anda sangat ingin saya menjadi wali pernikahan kalian? Saya hanya mau membuat Kalila bahagia. Saya tahu kalian kecewa dengan Kalila. Tapi apa dia nggak bisa diberikan kesempatan kedua? Lagi, Randy tertawa mengejek pada Abid. Kesempatan kedua? Jika Kalila bisa mengembalikan orang tuanya yang meninggal akibat kecelakaan, dikarenakan menuruti keinginan Kalila yang egois saat itu, keluarga Nolan mungkin bisa saja memberikan Kalila kesempatan kedua. Namun karena Kalila, dia dan Kalula kehilangan kasih sayang kedua orang tua mereka. Kalila penyebab mereka menderita. Bahkan karena Kalila, adiknya Kalula sering dibully teman-teman sekolah karena tak memiliki orang tua. Gak ada kesempatan kedua untuk pembawa sial dan beban seperti Kalila. Jadi silakan keluar dan jangan pernah kembali. Sampaikan pada Kalila kalau saya gak akan pernah mau menjadi wali nikahnya. Pungkas Randy membuat Abid mau tak mau keluar dari rumah bertingkat 3 ini. Abid tak bisa membujuk Randy menjadi wali nikah Kalila besok. Bagaimana ekspresi Kalila besok? Apa yang harus Abid katakan pada Kalila? Permohonan maaf. Sudah sekitar 5 menit, Kalila terus saja memuntahkan isi perutnya. Di samping kanan Kalila ada Mona yang memijat pelan tengkuk Kalila. Sedangkan di samping kirinya, ada Nisa yang mengelus punggungnya. Namun hal itu sama sekali tak mempan pada Kalila. Dia masih saja memuntahkan cairan berlendir dari mulutnya. Menurut Kalila, rasanya hamil trimester pertama benar-benar tak mengenakan. Dia terus-terusan muntah saat bangun pagi, bahkan sampai tak bisa melakukan apapun karena tak mampu bangun. Rasanya, Kalila hanya ingin tidur sepuasnya. Belum lagi rasa pusing di kepalanya membuat Kalila begitu malas untuk bangun. Duh, Mama jadi ingat waktu hamil Abi dulu. Sering muntah-muntah. Ungkap Mona tak sanggup melihat calon menantunya yang terus muntah itu. Kalila gak ada mau makan sesuatu. Siapa tahu bisa buat mualnya reda. Lanjut Mona. Kalila yang kini berhenti muntah langsung menegakkan tubuhnya. Nafasnya juga tersengal-sengal. Sehabis muntah, tubuh Kalila begitu lemas. Dia ingin membaringkan tubuhnya sekarang di ranjang. Ke kasur dulu, kamu tiduran. Ucap Nisa memapah Kalila untuk ke ranjang, lalu membantu Kalila berbaring saat sudah sampai di ranjang.
Seminggu yang lalu, saat Mona mendapat Kalila di apartemen Abid, dia langsung mengajak Kalila untuk tinggal bersamanya. Sementara Abid tinggal di apartemennya dan baru bisa ke rumah saat mereka sudah menikah. Kalaupun Abid mau datang ke rumah ini, dia harus meminta izin lebih dulu pada orang di rumah. Ketiga perempuan berbeda usia itu kini berada di kamar Kalila. Sebenarnya Mona yang mengajak Nisa agar mau membantunya menenangkan Kalila saat sedang muntah. Mona masih sedikit canggung dengan calon menantunya itu. Juga segan pada Kalila karena mengingat perlakuan bejat Abid. "Mama buatkan teh ya, biar agak mendingan," ucap Mona. Jujur saja, Mona tak sanggup melihat Kalila seperti ini. Kasihan juga melihat Kalila muntah. Mona memang pernah hamil, tapi selama dia hamil, ada suaminya yang selalu menemaninya di saat sedang mual pagi hari, dan selalu menuruti keinginannya. Berbeda dengan Kalila, dia bahkan tak menginginkan anak di kandungannya. "Gak usah tante, Kalila hanya mau tidur aja. Kepala Kalila pusing," tolak Kalila. Sekalipun Kalila membenci Abid, tak seharusnya dia membenci keluarga Abid yang begitu baik padanya. Bahkan kakak ipar Abid ini juga selalu menemaninya 24 jam. Mana mungkin Kalila bisa membenci mereka. Di rumah ini, Kalila seperti mendapatkan kehangatan keluarga yang sama sekali tak dia dapatkan. Kasih sayang pun Kalila dapatkan. Perhatian dari sosok kakak yang Kalila dambakan dia temukan di diri Nisa dan Bara. "Atau mau makan yang asam-asam?" tanya Nisa membuat mata Kalila seketika berbinar terang. "Iya, Lila mau yang asam-asam. Lila mau makan jeruk nipis," jawab Kalila bersemangat. Ibu hamil itu ingin sekali memakan buah yang paling asam, dan pilihannya jatuh pada jeruk nipis. Air liurnya sudah mau menetes membayangkan jeruk nipis masuk di mulutnya, dan meletup-letup di dalam. Kalila benar-benar sudah tak sabar. "Itu asam banget loh," balas Nisa membayangkan hal yang berlawanan dengan bayangan Kalila. Bahkan ekspresi wajah Nisa menunjukkan kalau dia tak mampu merasakan jeruk nipis mentah-mentah seperti keinginan Kalila. "Tapi maunya itu doang. Emang ibu hamil gak boleh makan itu?" tanya Kalila. "Ngidam banget ya?" tanya balik Nisa. Mona yang mendengar itu tersenyum kecil. Dia lalu mengelus lembut rambut Kalila, lalu berkata, "Mama ambilkan di bawah, tapi jangan banyak-banyak. Kamu soalnya belum makan nasi dari tadi." Kalila mengangguk. Satu buah pun dia tak masalah, asal bisa memakan jeruk nipis seperti keinginannya. Mona pun meninggalkan Kalila dan Nisa di kamar Kalila, mengambil jeruk nipis keinginan Kalila. "Kalila, nanti mau honeymoon di mana? Biar Mbak sama Mas Bara langsung pesanin tiketnya hari ini. Tapi jangan yang di luar negeri, soalnya bakal lama itu kalau ngurus paspornya." Kalila mengernyit. "Honeymoon? Apa Nisa pikir dia ingin honeymoon dengan Abid setelah besok menikah?" Pertanyaan Nisa membuat Kalila tak suka mendengarnya. Lalu dia menjawab, "Sama sekali gak ada rencana honeymoon. Kalila gak cinta Pak Abid, nikah juga karena terpaksa. Setelah anak ini lahir, Kalila sama Pak Abid pisah, dan anak ini hak asuh sepenuhnya ada sama Pak Abid. Kalila mau kejar karir, biar semua keluarga Kalila mengakui kehebatan Kalila." Jawaban Kalila itu membuat Nisa tersadar kalau ada hal yang disembunyikan Kalila dari mereka semua. Namun Nisa tak berani bertanya lebih pada Kalila. Dia tahu diri kalau itu bukanlah urusannya. Hanya saja, Nisa berdoa semoga tak terjadi hal yang tak diinginkan ke depannya. Mona berdecak kesal melihat kedatangan anaknya itu. Perasaan dia sudah melarang Abid untuk datang sampai akad nikah mereka dilaksanakan. Wanita parubaya itu rasanya ingin sekali memukul kepala Abid, agar mengingat peringatannya pada Abid. Sekalipun alasan Abid karena Kalila hamil, Abid harus ingat kalau di rumah ini bukan hanya Kalila sendiri, tapi ada anggota keluarga lainnya. "Ngapain kamu kesini?" "Kalila aman sama Mama. Di sini dia lebih banyak senyum sama ketawa. Kalau ada kamu mukanya malah judes," tutur Mona. Mamanya Abid itu masih sibuk mengupas kulit jeruk nipis untuk Kalila. Tadi saat masih mengupas jeruk nipis untuk Kalila,
Abid tiba-tiba datang ke dapur dan bertanya keberadaan Kalila padanya. "Mending kamu pulang," usir Mona terang-terangan pada anaknya. "Ini udah pulang, Mah," balas Abid memelas. "Pulang ke apartemenmu," omel Mona. "Abid mau ketemu sama Kalila. Ada hal penting yang mau Abid bicarakan." "Ada hal penting yang mau Abid bicarakan dengan Kalila," jelas Abid. "Apa?" tanya Mona seraya meletakkan pisau dan mengangkat piring berisi 3 buah jeruk nipis yang baru selesai dikupas. "Nanti, setelah ngomong sama Kalila." "Jangan lama, bawain untuk Kalila. Dia kayaknya ngidam," kata Mona menyodorkan piring itu pada Abid. Membuat Abid tersenyum kecil, lalu melangkah meninggalkan mamanya di dapur menuju kamar Kalila. Baru saja Abid masuk di kamar Kalila setelah dipersilakan, wajah Kalila langsung sinis dan menunjukkan ketidaksukaan pada Abid. Pria itu tersenyum memaklumi. Dia sadar kalau Kalila masih sangat membencinya. "Abid, bukannya Mama bilang kamu belum boleh ke rumah?" tanya Nisa terkejut melihat keberadaan Abid. Nisa dan Kalila pikir yang tadi mengetuk pintu adalah Mona, tapi ternyata Abid orangnya. "Nisa, kamu bisa keluar. Aku mau ngomong sama Kalila." Nisa mengerja beberapa kali, lalu mengangguk pelan dan meninggalkan Abid serta Kalila di kamar Kalila. "Kalau ngomong hal yang gak penting, mending Pak Abid keluar. Saya mau istirahat," ucap Kalila setelah Nisa keluar dari kamarnya. "Saya mau minta maaf," ujar Abid. Kalila memutar bola matanya malas. "Meminta maaf lagi? Kata maaf sama sekali tak bisa mengembalikan semuanya seperti semula." "Maaf, karena gak mampu bujuk kakak kamu untuk jadi wali nikah kamu besok," lanjut Abid. Kalila tertawa kecil mendengarnya. Dia sudah menduga ini. Kakaknya pasti tak sudi menjadi wali nikahnya besok. Mana mungkin kakaknya itu mau menjadi wali nikahnya. Sementara dia merupakan adik yang hanya bisa menjadi beban di keluarga Nolan. Kalila harus sadar akan posisinya di keluarga Nolan. Dia sama sekali tak dianggap ada. Bahkan mungkin dianggap tak hidup di keluarga Nolan. Pernikahan. Seperti syarat yang Kalila ajukan dan telah disetujui, Abid dan Kalila melangsungkan pernikahan di KUA tanpa mengundang siapapun. Hanya ada sebagian keluarga Abid yang datang, sementara keluarga Kalila sama sekali tak datang sesuai dengan keinginannya, yang tidak ingin satupun keluarga Nolan yang tahu. Bagi Kalila, dia sama sekali tak masalah akan hal itu, karena pernikahannya dan Abid hanya sementara. Untuk izin wali nikah, kakaknya menyerahkan semuanya pada keluarga Abid. Randy benar-benar tak sudi menjadi wali nikah Kalila di KUA hari ini. Setelah melakukan proses ijab kabul, keduanya langsung pulang ke rumah besar keluarganya Abid. Di rumah juga tengah melakukan acara makan kecil-kecilan. Hanya ada keluarga Abid yang tadi datang ke ijab kabul di KUA. Juga ada orang tua Abid, beserta kakak Abid juga istrinya. Namun Kalila sama sekali tak ikut dengan mereka. Dia memilih di kamar daripada bergabung dengan keluarga Abid yang pastinya akan banyak bertanya padanya. Untuk menghindari semuanya, Kalila memilih di kamar sendiri. Pintu kamar diketuk. Kalila yang tadinya ingin tidur terpaksa harus mengurungkan niatnya. Bahkan gadis itu berdecak kesal lantaran keinginannya untuk tidur harus terganggu. "Masuk, gak dikunci," teriak Kalila. Kemudian tak lama dia mendengar suara pintu terbuka, memunculkan istri dari kakak iparnya. Melihat kedatangan Nisa di kamarnya, membuat Kalila jadi teringat tadi pagi saat dia di make up. Ibu hamil itu kesal karena harus bangun pagi-pagi sekali untuk di make up. Padahal biar tak di make up sekalipun tak masalah. Toh mereka juga nantinya akan bercerai. Mengenai Nisa, Kalila juga baru menyadari satu hal. Kalau Nisa adalah perempuan yang terus disebut Abid saat Abid merenggut kehormatannya. Perempuan dicintai Abid yang kini menjadi kakak ipar Abid juga kakak iparnya. Kata Abid, "Kamu belum makan? Makan dulu yuk. Mbak bawain kamu sate ayam," ucap Nisa.
Mbak adalah panggilan Kalila buat Nisa. Sementara Bara dia memanggil Mas Bara seperti yang dipinta oleh Nisa dan Bara. Mata Kalila menatap sepiring nasi yang dibawa Nisa. Lebih tepatnya pada sate ayam yang dibawa Nisa. Gadis itu rasanya ingin mengeluarkan semua isi perutnya. Dia mual walau hanya melihat sate ayam itu. Kemudian tak peduli dengan perasaan Nisa yang membawakan dia makanan, Kalila menutup mulutnya. Dia juga memundurkan sedikit kepalanya, menandakan kalau dia benar-benar tak ingin makan sate ayam itu. Gak mampu ya nyium baunya. Walau tak enak hati pada Nisa, Kalila mengangguk. Maaf mbak, Lila gak kuat sama bau sate ayam, ujar Kalila. Maaf, mbak gak tahu. It's okay, gak apa-apa. Tapi maaf, Lila gak bisa makan itu. Mau muntah mbak. Nisa berkali-kali meminta maaf pada Kalila. Kemudian dia pamit untuk keluar, meninggalkan Kalila yang kini menghembuskan nafasnya lega, karena sudah tak mencium bau sate ayam tadi. Kurang lebih 10 menit Nisa keluar. Kini Abid lagi yang masuk ke kamar dengan nampan berisikan sepiring roti juga segelas susu. Abid sebenarnya tak tahu Kalila ingin makan apa, karena Kalila sama sekali tak memberitahu padanya. Setahu Abid, ibu hamil pasti mengalami fase mengidam, tapi dia masih juga belum mendengar Kalila mengidam secara langsung. Kenapa pak? Tanya Kalila. Mata gadis itu melihat pada sepiring roti yang dibawa Abid. Makan dulu, kamu pasti lapar, jawab Abid dengan nada lembutnya. Kalila menghembuskan nafasnya, lelah karena kini dipaksa makan. Namun dibanding dengan sate ayam tadi, roti isi selai lebih baik, juga ditambah dengan segelas susu. Taruh di meja aja pak, saya bakal makan dan minum susunya. Makan dulu Kalila, kasihan anak di kandungan kamu. Kalila berdecak. Niatnya dia ingin tidur baru makan karena sudah sangat mengantuk. Tapi dia dipaksa untuk mengisi perutnya demi anak yang ada di kandungannya. Abid menghampiri Kalila yang duduk di sisi ranjang. Kemudian meletakkan nampan di nakas tepat di sampingnya. Abid tersenyum kecil, lalu mengacak rambut Kalila hingga berantakan. Sontak itu membuat sang empunya kesal. Atau mau saya suapi? Tanya Abid seraya terkekeh geli. Jangan so akrab pak, kita nikah karena anak ini, bukan karena saya suka sama bapak. Seketika Abid terdiam mendengarnya kala Kalila menyadarkan akan satu hal. Dia dan Kalila menikah karena hadirnya kesalahan. Tetapi tak bisakah Kalila menghargai dia sebagai seorang suami, walau tak perlu sampai melayaninya? Ya sudah, kalau begitu makan ya. Saya gak mau ibu dari anak saya sakit, kata Abid. Kalila tak menjawab. Dia memilih untuk mengambil sepiring roti isi selai blueberry kesukaannya. Dari mana Abid tahu kesukaannya? Dia sama sekali tak pernah memberitahu pada Abid perihal apa yang dia suka dan apa yang dia benci. Kalau ada apa-apa panggil saya. Kamar saya ada di samping kamar kamu. Semoga kamu betah tinggal di sini. Ungkas Abid lalu keluar dari kamar Kalila. Sebelum dia benar-benar keluar, Abid tersenyum kecil pada Kalila. Senyum yang menyembunyikan kekecewaannya. Bisakah pernikahan dia dan Kalila bertahan hingga tua nanti? Apakah mereka benar-benar akan bercerai setelah anaknya lahir? Padahal keinginan Abid menikah sekali seumur hidup, dan sepertinya itu hanyalah angan saja. Gimana? Kalila mau makan? Tanya Nisa saat Abid baru saja keluar dari kamar Kalila. Abid tersenyum kecil. Dia menoleh pada kamar Kalila yang ada di belakangnya, lalu berkata, Mau, coba yang ringan-ringan dulu, jangan langsung ke makanan berat. Syukur deh kalau gitu. Kenapa kamu kelihatan peduli sama Kalila? Tanya Abid pada Nisa. Nisa tak langsung menjawab, tetapi dia melangkah meninggalkan Abid menuju ruang tengah, di mana semua keluarga berkumpul. Abid mengikuti gadis itu, gadis yang masih mengisi hatinya sampai sekarang. Kamu belum menjawab pertanyaan aku, Nis. Kalila kayak adik aku yang dulu pernah bunuh diri karena hamil di luar nikah. Aku cuma gak mau nasib Kalila sama kayak adik aku.
dan berujung keluarganya yang menyesal. Keluarga aku pernah terpuruk setahun lebih karena kepergian adik aku. Dan aku gak mau itu terjadi sama adik ipar aku. Tutur Nisa. Iya, Abi dulu pernah membantu Nisa mencari tahu pelaku yang sudah menghamili adiknya. Walau sekarang orang itu masih belum diketahui siapa karena Nisa sudah menikah dengan kakaknya, sehingga proses pencarian mereka terhenti. Dia diusir. Apa kalau seandainya dia bunuh diri, keluarganya akan nyesal. Kamu doain istri kamu sendiri mati? Pekik Nisa tak percaya. Kakak iparnya Abid itu sampai memukul pundak Abid keras. Bukan kayak gitu, kan aku bilang seandainya. Sering-sering perhatikan dia. Kalau sampai dia stres, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku lihat Kalila punya semangat tinggi untuk menggapai cita-citanya. Tapi untuk menggapai cita-citanya, kalian cerai setelah anak kalian lahir. Kamu siap? Abid terdiam mendengar pertanyaan Nisa. Apakah dia siap ditinggal Kalila bersama anaknya nanti? Apakah dia siap merawat anaknya tanpa Kalila? Sekalipun dia tak memiliki perasaan pada Kalila, Abid masih bertanya-tanya perihal kesiapan dirinya. Dokter kandungan. Setelah kemarin melangsungkan akad nikah, hari ini Kalila dan Abid ke dokter kandungan. Kalila awalnya tak mau. Dia tak mau ke dokter kandungan hari ini. Tetapi Mona sudah lebih dulu membuat perjanjian dengan dokter kandungan. Padahal mualnya masih belum reda, tapi terpaksa dia harus ke rumah sakit. Ya Tuhan, jalan saja dia ingin muntah sepuasnya, apalagi naik mobil. Gadis itu tak henti-hentinya menggerutu, saking bencinya dengan Abid yang tetap membawanya ke rumah sakit dikala dia tengah mual dan pusing. Kamu gak mau makan sesuatu? Atau mungkin ngidam gitu? Kalila melirik pada Abid yang fokus menyetir mobil. Kemudian dia memilih untuk menyandarkan kepalanya di kursi, daripada harus menjawab pertanyaan Abid. Hal itu hanya akan membuat rasa mualnya semakin bertambah. Hingga mereka sampai di rumah sakit, Kalila langsung keluar saat Abid sudah mematikan mesin mobilnya. Tanpa menunggu Abid, Kalila berlari memasuki rumah sakit, lebih tepatnya menuju toilet rumah sakit ini. Ibu hamil itu mengeluarkan semua isi perutnya yang sejak di rumah sampai di rumah sakit dia tahan. Bahkan kepalanya kini pusing lantaran mual terus. Kalila, kamu baik-baik aja kan? Suara Abid terdengar dari luar toilet, mengetuk pintu toilet dengan cukup keras. Sedangkan Kalila sama sekali tak menjawab, memuntahkan isi perutnya lebih bagus dibandingkan menjawab pertanyaan Abid, yang jawabannya sudah jelas bahwa dia tak baik-baik saja. Hamil membuat dirinya terus saja merasa mual juga pusing secara bersamaan. Kalila, setidaknya kalau kamu gak izinkan saya masuk untuk bantu kamu, tolong jawab saya. Jangan buat saya khawatir, ucap Abid. Kalila yang kebetulan sudah selesai mengeluarkan isi perutnya pun langsung membuka pintu dan berniat untuk keluar. Tetapi urung saat Abid berdiri tepat di depan pintu. Wajah khawatir Abid sama sekali tak bisa disembunyikan. Abid bahkan sampai melihat Kalila yang kelelahan. Tangan Abid bergerak, mengelap bibir Kalila yang basah. Sisa muntah Kalila tadi tanpa rasa jijik. Lalu dia juga melap kening Kalila yang berkeringat. Apa perlu kita batalin aja? Tanya Abid membuat Kalila mendelik tajam. Apa tadi? Batalin? Yang benar saja. Mereka sudah sampai di rumah sakit. Bagaimana bisa langsung dibatalkan begitu saja? Kenapa tak dari tadi di rumah? Atau saat di perjalanan bilang seperti itu? Kalila kini mendengkus kesal. Dia juga melirik sinis pada Abid. Kalau pria ini menyayangi anak yang dia kandung, harusnya peka terhadap apa yang terjadi pada ibunya. Alhasil seperti ini bukan? Dia mual dan muntah. Gak perlu. Lebih baik langsung ketemu dokternya aja. Tapi kamu, saya baik-baik aja pak. Potong Kalila walau sebenarnya dia sedang tak baik-baik saja. Pria itu menghela nafasnya. Kalila masih juga kaku padanya. Masih juga kurang berkomunikasi dengannya.
Padahal dia sudah berusaha membuka komunikasi sebaik mungkin. Ya sudah, Abid pun memilih mengalah. Dia lalu membawa Kalila menuju ruang dokter kandungan tempat mereka akan memeriksa kandungan Kalila, daripada harus berdebat lama dan membuat dokter menunggu lama. Janinnya sehat. Ini udah usia 8 minggu, dimana ukurannya udah sebesar kacang merah. Sekitar 2,7 cm, bentuk tubuhnya juga udah semakin jelas. Untuk gejala yang Ibu Kalila jelaskan tadi, perihal perut yang terasa kram, itu hal yang wajar, Bu. Di saat hamil 2 bulan, Ibu banyak beristirahat dan jangan banyak bergerak. Penjelasan dokter benar-benar didengar Abid dengan seksama. Pria itu bahkan sampai mencatat di ponselnya. Dia terlalu antusias dengan kehamilan Kalila, walau Kalila bisa hamil karena kesalahan. Kalau sering mual gitu, Dok, gimana? Berbahaya nggak? Masalahnya istri saya biar malam pun tetap mual. Dokter kandungan tersenyum-tersenyum kecil, memaklumi Abid yang sangat antusias. Calon ayah seperti Abid pasti ingin yang terbaik untuk istri dan calon anaknya. Itu hal yang wajar, Pak. Hidung ibu hamil itu sensitif. Mungkin usia kandungan 12-16 minggu, ibu hamil bisa berhenti mual, dan nafsu makannya meningkat, tidak perlu khawatir. Abid manggut-manggut, lalu kembali mencatatnya di ponsel. Setelahnya, Abid tersenyum kecil pada dokter kandungan tersebut. Makasih, Dok. Sama-sama. Kalau begitu kami pamit dulu. Terima kasih sekali lagi, dokter. Abid berdiri, diikuti oleh Kalila yang sejak tadi hanya diam mendengar penjelasan dokter kandungan. Bahkan ketika bersalaman dengan dokter kandungan, Kalila hanya diam sampai mereka keluar dari ruangan dokter. Saya udah gak sabar anak ini secepatnya lahir, ujar Kalila. Mata gadis itu berbinar. Dia tak sabar bukan karena tak sabar ingin melihat anaknya, tapi tak sabar ingin secepatnya lepas dari jeratan ikatan pernikahan. Hal itu jelas membuat Abid menoleh. Dia tersenyum kecil melihat Kalila yang terlihat bahagia. Apa Kalila sudah mulai menerima keadaannya yang hamil? Syukur kalau gitu. Soalnya saya udah muak banget tiap hari muntah-muntah gak jelas. Saya udah gak sabar dia lahir, biar saya bisa mengejar karir saya, ujar Kalila. Seketika senyum Abid luntur mendengar perkataan Kalila. Dia kira Kalila sudah mulai menerima keadaannya sekarang, tetapi semuanya salah. Kalila masih tetap pada pendiriannya, bercerai setelah anak mereka lahir. Iya, semoga anak kita lahir dengan selamat, tanpa kekurangan. Anak Pak Abid, bukan anak saya. Ralat Kalila memotong ucapan Abid, mengoreksi kata anak kita yang Abid sebutkan. Maaf, ucap Abid seraya melangkah menyusuri koridor rumah sakit, diikuti oleh Kalila di belakangnya. Pria itu sadar diri. Kalila mana mungkin mau berubah pikiran, atau mana mungkin Kalila bisa menerima keadaannya sekarang. Apalagi mengingat kalau dia diusir dari rumah karena dia hamil di luar nikah. Abid tersenyum kecut, membayangkan apa yang akan nantinya terjadi setelah anaknya lahir, setelah dia dan Kalila bercerai, setelah anaknya besar. Bahkan dia juga membayangkan anaknya nanti bertanya perihal ibunya. Apa yang akan dijawab Abid? Apakah dia harus jujur pada anaknya bahwa dia lahir karena kesalahan? Bukankah itu nantinya malah membuat anaknya tersakiti? Kalau kamu berubah pikiran, tolong beritahu saya secepatnya, Kalila. Abid mendongak. Hah? Kalila menoleh pada Abid. Dia bahkan sampai menghentikan langkah kakinya, sementara Abid masih terus melangkah. Pria itu tak sadar kalau Kalila berhenti melangkah. Beberapa detik, Abid sadar akan Kalila yang berhenti melangkah. Dia pun ikut menghentikan langkahnya. Pria itu menoleh pada Kalila dengan kening yang mengernyit heran. Ada apa dengan istrinya itu? Kenapa? Maksud Pak Abid apa? Berubah pikiran? Siapa? Abid tak langsung menjawab, tetapi dia menghampiri Kalila yang diam di tempatnya. Tangannya meraih tangan Kalila, kemudian menggenggamnya erat. Kalau kamu berubah pikiran untuk cerai dengan saya, secepatnya beritahu saya. Atau kalau kamu ingin terus bersama saya selamanya,
Beritahu saya dengan senang hati menerimanya. Kalila tertawa. Kali ini tawanya mengejek Abid yang terlalu banyak berharap padanya. Jangan mimpi, Pak. Jangan terlalu berharap, karena itu sama sekali nggak akan pernah terjadi. Balas Kalila.